Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Zahra dari kelas 1247 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembangunan pada masa Orde Baru dilakukan di berbagai sektor. Di antaranya adalah di sektor pertanian, pendidikan, keluarga berencana, dan kesehatan masyarakat posyandu. Pada sektor pertanian, berawal dari adanya Pelita 1 yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pertanian. Kedua adalah pembangunan di sektor pendidikan. Pada masa Orde Baru, pendidikan mengalami kemajuan karena adanya pembangunan SD Impres, program wajib belajar, serta pembentukan kelompok belajar. Ketiga adalah program keluarga berencana atau KB. Program ini memiliki tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan serta meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keempat adalah kesehatan masyarakat atau posyandu. Bermula dari konsep Bandung Plan yang diperkenalkan oleh Dr. Y. Laimena dan Dr. Patah pada tahun 1951 yang menjadi awal konsep puskesmas, akhirnya pada tahun 1968 ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional. Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Tujuan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara berdasar kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan di sektor pertanian berawal dari tujuan Pelita 1, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk bimbingan massal, BIMAS. Pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik, Bulog. Kemudian pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bertujuan memperbaiki produksi pangan nasional. Pemerintah Orde Baru pada masa itu membangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Pemerintah juga memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Selain penyuluhan yang dilakukan pemerintah, terdapat program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas, yaitu Kelom Pecapir. Kelom Pecapir adalah kelompok pendengar, pembaca, pemirsa yang merupakan wadah temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan sesama petani, penyuluh, menteri, bahkan Presiden Soeharto yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Kedua adalah pembangunan di sektor pendidikan. Pembangunan di sektor pendidikan dilakukan 3 hal, yaitu pertama, pelaksanaan program SD Impres atau pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Kedua adalah program wajib belajar yang dimulai pada era Soeharto, tepatnya pada 2 Mei 1984. Bertujuan memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Ketiga adalah kelompok belajar atau kejar. Program ini merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Keberhasilan program ini terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun.
Pada tahun 1971, terdapat sekitar 39,1% dari 80 juta penduduk Indonesia mengalami buta huruf. Dan setelah diadakannya Pejar ini, terdapat penurunan 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1980. Terdapat hanya 28,8% yang mengalami buta huruf. Begitupun juga dengan tahun-tahun berikutnya yang semakin menurun. Program Keluarga Berencana (KB). Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan pemerintah, baik melalui media massa, cetak, maupun elektronik. Program KB di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967. Keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi. Program KB di Indonesia sebagai salah satu program paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti jejak kesuksesan Indonesia ini. Program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Posyandu. Tahun 1968 disepakati puskesmas tipe A, B, dan C dalam Rapat Kesehatan Nasional. Namun, pada tahun 1979, puskesmas tidak ada pentipaian lagi dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas, yaitu mikroplanning dan stratifikasi puskesmas. Tahun 1984 dikembangkan posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu ini memiliki 5 program, yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata yang telah saya ucapkan dalam presentasi saya tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.